Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, video umum publik, video berkonten positif. Nah, untuk pada video kali ini, pembahasannya adalah tentang membuat use case dengan sebuah aplikasi, yaitu menggunakan yang nama aplikasinya adalah StarUML. Jadi untuk video kali ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya membahas tentang web programming PHP, CSS, dan Bootstrap Admin T3. Jadi untuk video kali ini pembahasannya adalah tentang use case. Bagaimana membuat use case sederhana dengan menggunakan tools tambahan yaitu StarUML. Mungkin sebelum belajar use case itu harus tahu dulu simbol-simbol atau harus mempelajari dasar-dasar dari simbol use case tersebut agar bisa menggunakan aplikasi StarUML ini. Nah, jadi bagi para penonton yang mengikuti video ini, saya harap sudah memahami simbol-simbol use case agar tidak terjadi miskomunikasi ketika penggunaan StarUML yang akan digunakan pada contoh di video kali ini. Oke, di sini sudah diinstal aplikasi StarUML-nya. Di sini salah satunya. Jadi kalau belum diinstal, silakan di searching saja di Google. Bisa di cek di Google ya, StarUML. Nah, ini bisa di-download di StarUML.io. Nah, boleh silakan Anda pilih. Ini ada versi 3.22 terbaru. Tampilannya lumayan bagus. Nah, seperti ini ada yang menggunakan OS-nya Windows, ada Mac, dan ada Linux. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Karena penggunaan cukup simpel sekali dan aplikasinya lumayan ringan. Pemberitahuan tentang aplikasinya, jadi kita langsung saja praktikumnya. Nah, di sini sudah saya install dulu ya. StarUML-nya sudah disediakan, jadi cukup di running saja. Nah, beginilah tampilan dari StarUML. Jadi ini dihapus dulu. Saya close dulu ya. Oke, ini tampilan awalnya. Kosong seperti ini. Nah, di sini sudah disediakan menu tambahan di sebelah kiri atas. Itu mulai dari formatnya ada, kemudian ada model. Model ini ada diagram yang akan kita gunakan. Kemudian tools tambahan, kemudian view, melihat navigasi, kemudian Windows, dan pelengkap yang lain. Nah, di sini untuk membuat use case, nah saya contohkan pada menu model. Bisa di menu model, kemudian juga bisa di menu model di sebelah kanan ini. Bisa juga dengan add diagram, klik kanan, add diagram ya. Nah, di sini saya contohkan dari menu di sebelah kiri. Pada diagram. Nah, di sini saya contohkan membuat sebuah use case dulu secara sederhana dengan contoh kasusnya adalah sebuah ATM, proses dari aktor ke mesin ATM dan bank dan teknisi. Jadi dicontohkan ada 3 aktor yang akan dicontohkan pada video kali ini di dalam use case-nya. Nah, di sini saya contohkan saya memilih use case diagram menunya. Menu use case diagram. Nah, maka langsung tampil seperti ini tampilannya jika sudah selesai. Diklik ya. Nah, kemudian di pojok sebelah kiri paling bawah itu ada simbol-simbol use case yang akan kita gunakan. Ada aktor, ada frame, ada asosiasi, ada direct, ada general dan dependensi, sampai include dan extend. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam membuat use case sederhana tersebut. Nah, jadi kita langsung saja
Nah, di sini saya contohkan kasusnya adalah sebuah ATM, bagaimana proses kita mengambil dan transfer uang menggunakan ATM tersebut. Oke. Jadi simbol yang pertama kita gunakan adalah use case subject. Use case subject. Nah, ini adalah objeknya, use case subjectnya. Jadi cukup diklik saja, diklik, bukan klik tahan ya, diklik saja. Kemudian di posisi tengah ini silakan diklik tahan, baru Anda geser ke bawah, klik tahan. Nah, subjek ini saya contohkan adalah ATM. Nah, jadi kalau kotak ini dilambangkan dengan sebuah sistemnya. Nah, ini dilambangkan dengan kotak ini adalah nama subjeknya adalah ATM. Kemudian dalam ATM tersebut ada beberapa pelaku atau disebut dengan aktor di simbol di sini. Jadi di sini saya contohkan ada 3 aktor, yaitu aktor pertama, aktor kedua, dan aktor ketiga. Nah, oke. Kemudian aktornya tersebut ini aktor 1, 2, 3 yang terlibat dalam proses dari ATM tersebut. Contoh di sini adalah pertama namanya nasabah. Contoh tentang bank ya. Kemudian ini adalah bank. Kemudian ini adalah teknisi. Nah, di sini dicontohkan aktivitas si nasabah. Contoh kalau kita mengambil uang di ATM itu otomatis kita harus memasukkan kartu dulu ke dalam mesin ATM-nya ya. Nah, nanti ada form tampil yaitu nomor PIN. Nomor PIN itu saya anggap di sini sebagai login. Nah, jadi di sini tambahkan dengan use case-nya yaitu login. Nah, di sini kita tambahkan. Maaf. Ini ditambahkan dulu login. Oke. Jadi umpamanya kalau kita masukkan PIN, masukkan kartu, itu masukkan PIN dulu. Masukkan kartu, masukkan PIN kan gitu ya. Nah, ketika masukkan PIN atau login, itu ada aktivitas selanjutnya dari mesin ATM sendiri, yaitu yang namanya verifikasi password. Nah, jadi kalau kita masukkan PIN, nanti kan ada verifikasi itu. Kalau misalkan passwordnya betul, maka akan tampil ke halaman menu awal dari ATM tersebut. Saya contohkan di sini adalah use case-nya verifikasi password. Verifikasi password. Nah, kemudian jika seandainya passwordnya salah, itu ada use case lagi. Nah, biasanya kalau kita memasukkan PIN kan sampai 3 kali ya. Kalau sampai 3 kali nggak bisa lagi. Nah, di sini saya contohkan use case-nya adalah error password. Error password. Sorry, bukan. Use case error password. Kemudian dilanjutkan dengan kalau seandainya passwordnya benar, maka akan tampil halaman contoh, misalkan adalah nasabah ini bisa cek saldo misalnya. Jadi di sini saya tambahkan cek saldo. Kemudian ada bisa nasabah ini bisa store tunai, misalkan store tunai. Nah, kemudian si nasabah itu juga bisa tarik dana, tambahkan juga use case-nya, tarik dana. Kemudian nasabah juga bisa transfer. Nah, jadi ditambahkan dulu, atau kita rapikan sedikit, baru ditambahkan di sini transfer. Nah,
Untuk transfer dana itu biasanya ada ke kondisinya ada bank lain atau ke bank sendiri. Contoh di sini ditambahkan dulu kasusnya adalah bank sesama bank yang sama ya, bank sama. Kemudian ada use case selanjutnya bank berbeda bank. Oke. Dan teknisi jobnya apa? Jadi kegiatannya apa? Ini teknisi saya contohkan di sini adalah sebagai tugasnya adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan ATM tersebut. Jadi di sini tambahkan pemeliharaan kemudian perbaikan. Oke, di sini sudah selesai. Saya contohkan sedikit saja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan simbol asosiasi kemana saja panah yang akan dilakukan oleh nasabah ini. Ya. Jadi kita tambahkan asosiasi pertama, itu nasabah bisa login dulu. Login. Kemudian jika login, itu ada yang namanya verifikasi password. Nah, jadi simbolnya di sini adalah include. Nah, nanti saya jelaskan include. Ini adalah include. Kemudian jika passwordnya salah, maka asosiasinya bukan asosiasi ya, tapi simbolnya adalah extend. Ini dipilih dari error password menuju ke login. Berarti ini dikategorikan simbolnya adalah extend. Nah, jadi kenapa ini berbeda antara include dan extend? Ya. Jadi kalau extend itu di mana use case yang dituju itu berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses yang lain. Nah, sedangkan include yaitu di mana use case yang dituju harus melewati sebuah proses yang lain. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, kemudian jika seandainya betul, maka bisa langsung cek saldo, store tunai, tarik dana, transfer dana gitu. Oke, ini sudah saya jelaskan extend dan include. Ini ada simbolnya. Ya. Kemudian si nasabah kita kasih asosiasi kembali, itu bisa cek saldo. Kemudian tambah asosiasi kembali bisa store tunai. Kemudian asosiasi kembali bisa tarik dana. Dan asosiasi kembali bisa transfer dana. Nah, tetapi si nasabah tidak bisa pemeliharaan, tidak bisa perbaikan. Dikarenakan itu bukan tugasnya si nasabah, ya. Nah, teknisi itu kita tambahkan juga asosiasinya, ini bisa pemeliharaan, bisa perbaikan. Nah, oke. Kemudian untuk transfer dana, contoh di sini transfer dana itu menggunakan asosiasi. Simbolnya adalah extend, berdiri sendiri. Jadi ini bank yang sama mengalir ke transfer dana. Kemudian extend kembali itu berbeda bank ke transfer dana juga. Oke. Ingat extend itu berdiri sendiri tanpa melalui proses yang lain. Nah, kemudian bank ini tugasnya apa atau bisa ngapain saja nih si aktor bank ini. Nah, itu kita tambahkan asosiasi. Si bank itu bisa cek saldo si nasabah. Kemudian asosiasi selanjutnya adalah si bank itu bisa store tunai juga, store tunai nasabah. Kemudian asosiasi berikutnya bank juga bisa cek tarik dana.
bisa juga tarik dana ya. Nah kemudian dilanjutkan, bank ini juga bisa transfer dana. Jadi kita tambahkan asosiasinya di sini. Dan selanjutnya, asosiasi selanjutnya, bank juga bisa cek pemeliharaan si teknisi ini. Nah, kemudian bank itu juga bisa melakukan monitoring perbaikan dari mesin ATM tersebut. Nah, begini contoh sederhana cara menggunakan use case dengan contoh kasusnya mesin ATM sederhana. Jadi bagi yang menonton video ini bisa dikembangkan dengan contoh kasus yang lain, dengan contoh model yang lain. Dan jika ada salah silakan komen di bawah jika ada revisi yang salah pada use case-nya. Dan kemudian saya rasa cukup untuk video use case kali ini. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk menggunakan Star UML ini. Dan saya sarankan harus pahami dulu simbol dari use case itu sendiri. Oke, saya rasa cukup. Jika ada salah mohon maaf. Dan silakan like dan subscribe, share jika suka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu membuat activity diagram dan kelas diagram menggunakan Star UML. Terima kasih sudah menonton. Dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.